Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin para jamaah salat zuhur, salat enam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada siang hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan sholat zuhur kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, perlu saya sampaikan dari pengurus Majelis Taklim Masjid TV bahwasanya sampai saat ini dana-dana yang disumbangkan dari para jamaah sudah disalurkan ke yatim dan sudah menjadi, bisa kita lihat di sini dalam bentuk aset. Ada di sini kamera, ada peralatan-peralatan seperti komputer dan lain sebagainya. Yang rincinya bisa kita tanyakan langsung. Yang intinya peralatan ini sebagai media untuk siar kita, sehingga sekarang ini pengajian kita ini yang sudah direkam ini bisa kita nikmati ulang, bisa kita setel ulang atau play ulang di YouTube dengan kata kunci MTSCTV. Soalnya Pak Ustadz juga tidak ada saat itu. Jadi bisa kita perdengarkan kembali secara video. Kalaupun tidak menginginkan file videonya, nanti kita sediakan file MP3-nya. Dan untuk alamat selain YouTube, alhamdulillah sudah dapat alamat di website mengikuti SCTV mt.sctv.co.id. Sudah bisa membuka alamatnya, cuman belum terupdate file-filenya yang linknya di bawah. Pada nanti insya Allah teman-teman dari pengurus dari tim KMK yang akan menyelesaikan tugasnya itu di bagian-bagian. Tujuannya semuanya ini untuk menyebarluaskan dakwah bagi siapa saja yang tidak sempat hadir di pengajian seperti kita berada. Baik, pengajian kita insya Allah sampai jam 1:10 menit Ustaz ya. Nanti 15 menit buat tanya jawab yang akan kita berikan hadiah bagi yang bertanya. Kali ini hadiahnya minyak wangi biar wangi. Alhamdulillah telah hadir dengan kita Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Shodiq. Hari ini akan melanjutkan kajiannya mengenai tasawuf. Kan sudah disampaikan dan perlu saya review sedikit. Bahasanya menurut Imam Malik, Imam Mujtahid yang kedua itu, beliau mengatakan ilmu tasawuf, ringkasnya kalau saya ada salah, mau dikoreksi tak kalau salah. Ilmu tasawuf dan ilmu fikih, hukum itu harus digabung supaya menjadi hak, menjadi baik. Jadi kalau ada sebagian teman kita yang masih berpandangan ilmu tasawuf itu tidak benar atau tidak suka dengan ilmu tasawuf, saya kira itu perlu klarifikasi dengan Imam Malik dulu deh. Ya, nanti akan berhubungan dengan Imam Malik nanti di akhir karena tidak suka dengan tasawuf. Jadi dasar kita cukup kuat mengikuti ulama Imam Malik untuk belajar ilmu tasawuf, yang mudah-mudahan kita dengan belajar ilmu tasawuf ini kita memiliki akhlakul karimah. Nah, saya kira itu review sedikit, insyaallah akan dilanjutkan oleh Ustaz. Nanti kemarin kalau tidak salah banyak pertanyaan mengenai bagaimana kita mencari guru yang baik. Nanti mudah-mudahan bisa dilanjutkan keterangannya oleh Pak Ustaz. Baik, mari kita awali pertemuan kita ini dengan Ummul Quran, berharap pada Allah mudah-mudahan dibukakan ilmu yang bermanfaat dan
jadikan amalia kita pada siang hari ini menjadi amal soleh insya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini wa kulli syaitan ila hadzal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Alhamdulillah, marilah kita ikuti kajian pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Dr. Ahmad Shodiq. Pada Pak Ustaz kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaram para alim ulama, bapak-bapak, ibu rahimahullah. Apa yang dikatakan oleh Mas Tazarul tadi bahwa maqalah Imam Malik lah yang mengatakan man tasawwafa wa lam yatafaqah faqad tasaddaq wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Barang siapa yang hanya mendalami ilmu tasawuf sok spiritual tapi tidak mendasarkan kajian spiritualitasnya pada kaidah-kaidah syar'iyah, tidak tunduk pada aturan fikih, ujungnya akan menjadi orang yang zindik, tampak lahiriahnya Islam tapi sebenarnya dia sudah kafir karena dia tidak mengerti batas di mana hak, di mana batil. Batas hak batil, halal haram itu adanya di syariah. Karena itu para ulama mewajibkan untuk masuk syariah dulu sebelum orang itu sampai kepada thariqah, karena pengetahuan akan hak batil menjadi dasar sebelum orang masuk pada kajian berikutnya. Hak batil menjadi persoalan yang harus ditangani oleh kajian fikih, dan karena itu orang harus mengerti ilmu fikih. Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu mengingatkan bahwa yang fardhu ain dari ilmu itu adalah ilmu tentang rukun Islam, ilmu tentang rukun Islam, ilmu tentang rukun iman, dan ilmu tentang akhlak. Ilmu tentang rukun Islam ini yang nanti didalami dalam fikih. Biasanya orang kemudian bertanya, sampai kapan kita harus mendalami fikih untuk kemudian mendalami ilmu tasawuf? Imam Ghazali saya kira di dalam kitab Ihya dengan sangat gamblang memberitahukan kita semuanya bahwa yang harus diketahui oleh setiap orang adalah ilmu tentang syahadat, ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, ilmu tentang haji. Dari kesemua ilmu ini, ilmu tentang zakat itu berkaitan dengan orang yang sudah mencapai risot dan haul, kecuali zakat fitrah, dan tidak terlalu rumit penjelasan tentang zakat fitrah. Begitu juga ilmu tentang puasa juga tidak terlalu rumit penjelasannya, dan hanya 1 tahun sekali umat Islam itu diwajibkan yakni bulan Ramadan. Maka inti dari ilmu Islam itu ada di sholat. Maka orang harus mengerti tentang tata cara sholat. Karena orang tidak bisa sholat kecuali suci, maka dia harus paham tentang bersuci, baik dari hadas maupun dari najis. Jadi semuanya menjadi mana yaitu berwajib tidak infawal wajib. Maka inilah yang dimaksud ilmu yang harus didalami terlebih dahulu. Sedangkan ilmu akidah berkaitan dengan rukun iman yang 6. Maka ketika orang itu sudah meyakini tentang rukun iman yang 6 itu, maka mencukupilah orang itu untuk kemudian memperdalam lebih lanjut tentang kajian tasawuf. Jadi tidak sampai kepada detail-detail dari ilmu fikih. Karena kalau orang harus mengkaji sampai detail-detail ilmu fikih, maka kemudian dia tidak akan ketemu nanti dengan ilmu tasawuf. Padahal ilmu tasawuf itu menurut para ahli ulama dikatakan batinnya Islam. Maka kalau orang itu hanya syariat saja, maka dia akan dohirnya saja.
kita menemukan fakta bahwasanya dari sejarah para mu'arrikh memberikan penjelasan bahwa ketasawufan itu adalah keruhanian Rasulullah itu sendiri. Maka kalau kita mau mencontoh Rasulullah, harus dicontoh dohirnya, harus dicontoh batinnya. Karena itu saya mau jelaskan tadi dalam kitab Bahjatul Nufus, beliau mengingatkan fal-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ismaini jadiyatin wa khafiyatin. Maka orang yang mengikuti Rasulullah itu harus ikut dua, ikut sisi dohir yang tampak dan ikut yang tidak tampak. Kalau cuma ikut tampak itu gampang, ikut Rasulullah jenggotan kita jenggotan, Rasulullah jubahan kita jubahan, itu gampang banget. Tapi mengisi kepala kita dengan seperti yang ada di kepala Rasulullah, saya kira itu persoalan yang jauh lebih rumit. Mengucapkan Rasulullah, mengucapkan Bismillah, kita mengucapkan Bismillah itu gampang ya. Tapi menyamakan keadaan batin ketika mengucapkan Bismillah seperti Rasulullah mengucapkan Bismillah, saya kira itu pekerjaan yang tidak selesai-selesai. Karena itu sholat ini harus diulang karena ada persoalan batinnya yang harus kita benahi terus untuk sama seperti Rasulullah, walaupun itu sangat tidak mungkin karena kekuatan Tuhan kita dan kebersihan Tuhan kita berbeda dengan Rasulullah, tapi kita harus mencoba untuk sama dengan itu. Maka fikih itu adalah pintunya tasawuf. Maka fikih itu adalah tasawuf yang paling luas, dan tasawuf itu adalah fikih yang paling dalam. Maka ini tidak bisa dipisahkan. Karena itu Imam Malik menjelaskan kalau orang itu melulu fikih, melulu kajian hukum dan dia tidak konsen pada tasawuf, ujungnya akan menjadi orang yang fasik. Orang fasik itu biasanya ingin enaknya saja di dalam keberagaman. Itu yang disebut dari Imam Malik. Karena itu ketika orang menggabungkan dua-duanya, barulah dia sampai kepada tahap. Kita perlu ingat hukum belajar akhlak kalau begitu apa. Kita bisa melihat di dalam kitab Ikhlas, Imam Ghazali mengatakan belajar akhlak dalam artian menghilangkan sifat-sifat buruk menjadi sifat baik, itu hukumnya wajib fardhu ain. Hukumnya wajib fardhu ain. Jadi tidak bisa orang mengatakan bahwa saya benci tasawuf, saya tidak mau belajar tasawuf. Kalau yang dimaksud tasawuf itu adalah ilmu akhlaknya, di mana dia harus membersihkan, belajar mengetahui aibnya batin, mengerti penyakit-penyakitnya rohani dan membuang sifat-sifat buruk yakni penyakit rohani ini, dan dia menghindar dari belajar ilmu tentang ini, maka dia menghindar dari fardhu ain. Maka orang yang menghindar dari fardhu ain hukumnya dosa. Karena itulah Imam Abu Hasan al-Asy'ari beliau kemudian menegaskan sebagaimana dikutip oleh Syaikhul Wahab Asy'ari di dalam kitab Minhajus Saniyah, beliau mengatakan man lam yataghallal bi ilmina hadha mata musirran 'ala al-kaba'ir. Siapa saja yang tidak menyibukkan dirinya untuk mendalami ilmu ini, siapa yang tidak menyibukkan dirinya dengan ilmu kami, kata Syaikhul Wahab, kata Imam Hasan al-Asy'ari, mata musirran, maka dia akan mati berkekalan alal kaba'ir, dalam dosa besar. Siapa yang tidak mau mempelajari tasawuf dalam artian ilmu akhlak tasawuf, maka orang itu akan mati dalam keadaan nanggung dosa besar. Wa huwa la yash'ur, tapi dia tidak merasa. Kenapa? Karena tidak menyibukkan dirinya untuk menghilangkan sifat-sifat buruknya. Jangankan menyibukkan, mengerti tentang sifat buruk saja dia tidak mengerti. Mengerti tentang nafsu saja dia tidak mengerti. Apa yang harus didalami di dalam tasawuf itu? Saya Zaruk dalam kitab Khilyatul Awliya menjelaskan bahwa objek kajian tasawuf itu pertama adalah tentang Allah, hal-hal yang berkaitan dengan asma Allah, nama-nama Allah, hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, hal-hal yang berkaitan dengan af'alullah. Maka tidak ada kajian apapun yang lebih mulia daripada kajian yang membuat kita mengerti dan paham tentang Allah kita.
Tidak ada kajian yang lebih tinggi kecuali kajian yang membuat keyakinan kita kepada Allah semakin kuat dan semakin mantap. Yang kedua, kajian tasawuf itu adalah kajian berkaitan dengan persoalan hakikat dunia dan kehidupan. Kajian tentang hakikat dunia dan kehidupan ini akan menyadarkan setiap kita bahwa kita ini sementara di dalam kehidupan dunia ini. Orang yang tidak mengerti hakikat dunia, maka dia keliru cara menikah di dunia dan dia menjadi terjebak dengan kehidupan dunia sehingga dia lupa menyiapkan akhiratnya. Yang ketiga adalah tentang iblis dan setan. Orang harus tahu iblis setan karena dia tidak akan pernah menjadi baik sebelum dia paham tentang iblis setan dan strategi iblis setan menyesatkan manusia. Kita harus mengerti strategi-strategi iblis di dalam menyesatkan manusia, karena dengan itu kita bisa berhati-hati dan menghindar dari godaan iblis setan itu. Dan yang terakhir, kita harus mengerti tentang nafsu, karakter nafsu, pembawa apa, tabiat nafsu, nafsu syahwat, nafsu ghadab. Kita harus mengerti ini dan kita harus mengerti bagaimana menghilangkan penyakit yang ditimbulkan oleh nafsu syahwat dan ghadab ini. Dalam rangka menyucikan batin inilah kemudian ilmu tasawuf itu menjadi penting. Ilmu tasawuf itu menjadi penting. Kalau kita kemudian melihat dalam kajian tentang persoalan dunia misalnya, mudah-mudahan waktunya nanti mencukupi. Mungkin ini baru sesi awalnya ya, bahwa apa yang terbayang pada pikiran kita ketika kita menyebut kata dunia. Mayoritas orang kalau disebut kata dunia, yang terbayang itu adalah pegunungan yang indah, kehidupan yang gemerlap, perempuan yang cantik, rumah yang indah-indah. Inilah yang kemudian terbayang ketika orang menyebut kata dunia. Jabatan, pangkat, itu yang terbayang. Tapi apakah benar dunia itu sebenarnya? Kalau kita lacak dari sisi kebahasaan, kata dunia itu berasal dari kata dana. Dana itu artinya hina, singkat, rendah. Hina, singkat, rendah. Tidak ada makna yang baik. Dari aktor-aktornya tidak ada makna yang baik. Kemudian ini disuperlatifkan, mengambil isim takdirnya menjadi dunia. Kalau kabir itu besar, tapi kalau kubro itu besar banget. Istighosa kubro itu istighosa yang maunya gede banget. Maka kalau Allah menyebut dunia, itu artinya sangat singkat, sangat hina, sangat sepele. Yang menamakan kehidupan hari ini dengan dunia itu Allah. Jadi Allah tidak mungkin keliru ketika menamai kehidupan yang kita jalani sekitar 70 tahunan ini dengan istilah dunia. Allah tidak keliru. Begitu juga Allah tidak keliru ketika menyebut bahwa kehidupan setelah kematian itu disebut barzah. Yang barzah itu artinya tirai, karena dia menjadi tempat persinggahan yang kita tertirai oleh karena kita ini masih di dalam hijab. Tapi kalau tirai itu dibuka ya kita bisa melihat. Nah, tapi nanti setelah itu baru disebut dengan akhirah. Kenapa disebut akhirah? Karena itu sudah akhir, sudah tidak ada lagi kehidupan berikutnya. Allah memberi nama sesuai dengan keadaannya. Maka kalau dunia ini disebut dunia, mestinya yang tergambar di bayangan kita adalah kesementaraannya, kehinaannya, sangat singkatnya. Tapi begitu hebat tarikan dan kenikmatan serta hiasan dunia ini menipu batin kita, sehingga ketika kata dunia ini disebut, tidak sedikit pun dari maknanya ada di dalam bayangan setiap orang. Inilah yang kemudian diwaspadai oleh para alim ulama sufi, yang kemudian mengingatkan hati-hati. Seperti Imam Sayyidina Ali ketika mengangkat Salman Al-Farisi menjadi gubernur,
beliau mengingatkan Salman, hati-hati kamu dengan dunia, karena dunia itu harus sentuhannya, dia seperti ular, sentuhannya halus tapi racunnya mematikan. Ya. Banyak orang yang bermain-main dengan dunia karena kehalusannya, tapi ujungnya dia makan racunnya, dia tergigit oleh racun ular itu. Para sufi menyebut dunia itu dengan metafor, dunia itu adalah al-ma'ul maniyah, dunia itu adalah air asin, air laut yang asin. Semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus. Bisa kita lihat kalau orang itu rezekinya 1 bulannya 2,5 juta, hidupnya tidak akan macam-macam, tidak akan ada bayangan yang macam-macam. Gaya hidupnya ya begitu-begitu saja. Paling yang dia hafal itu tempat-tempat second yang bagus, gitu ya. Makan juga dia biasanya di kaki 5 yang murah, yang enak. Tapi begitu gajinya sudah 5 juta, 10 juta, harapannya sudah beda, pikirannya sudah beda. Akan begini, sudah mulai nyari restoran yang bagus, sudah mulai mencari tempat belanja yang lebih bagus lagi. Kalau gajinya sudah 50 juta, 100 juta, itu beda lagi. Pikiran dan bayangannya untuk lebih kekal di dunia lebih panjang lagi. Beli villa di sini, beli rumah di sini, beli tanah di sini. Kembang dunianya tambah banyak. Begitu orang itu uangnya 50 miliar gajinya, 5 triliun, wah itu sudah tambah banyak lagi. Maka hati-hatilah, karena dunia ini para sufi menyebut sebagai ma'ul maniyah, membuat orang yang minum dia akan terus kehausan. Karena itu Rasulullah pun menggambarkan bahwa ketamakan orang pada dunia, kata Rasulullah, seandainya dia itu diberi 2 lembah yang isinya emas semua, maka dia akan mencari lembah ketiganya. Ya bumi inilah rakusnya orang terhadap dunia. Hanya ada 2 yang bisa menghentikan kerakusan orang pada dunia. Yang satu adalah sifat qanaah, yang kedua adalah kematian. Maka kalau orang itu tidak belajar qanaah, cuma kematian yang bisa menghentikan kerakusannya. Cuma kematian yang bisa menghentikan kerakusannya. Para hadirin, para sufi melihat dunia ini dengan penuh kehati-hatian. Dan karena itulah maka ada sifat yang biasanya melekat dengan identitas para mutasawwif, orang yang belajar menjadi sufi, yang kemudian disebut dengan predikat zuhud atau zahid. Orangnya zahid, sifatnya zuhud. Zuhud sebenarnya adalah benci muak kepada dunia, benci muak pada dunia. Batin zuhud itu tidak bisa dipelajari, tapi dia jadi sendiri. Ketika orang itu sangat jeli dan sudah menghentikan semua yang haram dia tinggalkan, pasti kemudian hatinya, batinnya oleh Allah semakin dikuatkan. Ketika dia akan naik tingkat rohaninya, maka dia tidak lagi sibuk menghindari yang haram, maka dia akan belajar meninggalkan yang makruh. Ketika dia meninggalkan yang haram, itu namanya dia sedang sibuk taubat. Tapi ketika dia sudah lepas dari yang haram dan dia belajar meninggalkan yang makruh, yang syubhat, maka orang ini menjadi warok. Nah, pada tingkat berikutnya, kalau dia sudah lepas dari persoalan yang makruh, yang syubhat, maka orang itu akan berhati-hati dengan yang halal. Dia batasi dalam pemakaian yang halal supaya dia bisa berbagi dengan orang lain. Kemampuan batin membatasi diri dengan yang halal inilah yang disebut dengan perilaku zuhud. Nah, inilah yang biasanya menjadi titik serang dari orang-orang yang tidak memahami tasawuf, yang kemudian mengatakan gara-gara ada zuhud ini, tasawuf itu membuat tidak kompatibel dengan modernitas. Pertanyaan saya, apa ada orang zuhud yang pernah korupsi? Apa ada orang zuhud yang pernah
mengambil hak orang lain. Loh, kok bisa-bisanya kemudian zuhud itu dituduh tidak kompatibel terhadap kemodernan. Ya, karena zuhud itu kemudian nanti bisa meninggalkan duniawi. Saya kira kalau ada orang dalam tahapan zuhud yang sampai dia meninggalkan aktivitas lahiriahnya, itu karena dia tidak ngaji dan tidak didampingi oleh guru yang ahli. Karena dia mempraktekkan zuhud secara individu dan dia praktek secara sendiri. Tapi kalau orang itu didampingi oleh guru, nah, apalagi sekarang ini penjelasan lebih banyak, tidak semudah itu. Dan yang perlu diingat adalah zuhud itu kalau kita pakai makomatnya Abu Nasr As-Saraqusi dalam kitab Rumah, zuhud itu level ketiga, taubat, warok, zuhud, baru sabar, tawakal, ridho. Dari 6 level yang dijelaskan oleh Abu Nasr As-Saraqusi dalam kitab Rumah, zuhud itu baru ketiga. Apa artinya? Di level 3 itu belum bisa disebut sufi. Ya. Jadi orang zuhud itu belum sufi, belum. Orang zuhud itu proses menjadi sufi. Kalau sudah ridho, kalau sudah mencapai titik atas, biasanya dia kembali. Banyak saya di kitab Tayyul Amani mengingatkan, memang berlaku zuhud itu mencontoh Rasulullah. Ketika Rasulullah ada di Gua Hira meninggalkan masyarakat Mekah, tibanya dia menyendiri dan melepaskan diri dari gemerlapnya dunia Mekah yang waktu itu terjebak dalam perilaku jahiliyah. Tetapi lihatlah Rasulullah di akhir cara hidupnya, dia bimbing sahabat itu dengan perilaku kezuhudan tanpa meninggalkan masyarakatnya. Tetapi dia di dalam masyarakatnya, dan belum pernah satu kali pun Rasulullah menyuruh orang untuk berhenti kerja, belum pernah. Bahkan Rasulullah mendorong orang untuk bekerja yang baik, untuk kerja yang semangat, yang ikhlas karena Allah. Jadi tidak ada alasan ketika orang mengatakan bahwa zuhud itu potensial anti produktivitas. Nah, ini semata-mata karena orang itu tidak paham menerapkan zuhud itu dalam kehidupan yang modern. Hadirin, kalau kita melihat lebih jauh, saya kira makalah dari Abu Hasan Al-Asy'ari, pendiri Thariqah Asy'ariyah, perlu kita pegang. Beliau mengingatkan bahwa zuhudnya zaman modern ini, kalau tidak sanggup menjadi orang yang benar-benar dalam batas yang darurat dalam pemanfaatan semua yang halal, maka berjalanlah seperti biasanya, tetapi syukurlah. Secara sederhananya pesan dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kalau kamu gak sanggup pakai pakaian sederhana dengan penuh rasa syukur, gak sanggup makan yang sederhana dengan rasa syukur, meskipun kamu aslinya mampu berbuat yang lebih mewah, tapi ketika kamu beli mobil yang jelek, kamu akhirnya tidak bisa syukur. Kamu makan yang gak enak, kamu tidak bisa syukur. Mulutnya saja yang mengatakan alhamdulillah, tapi di sininya gerundel kata orang Jawa. Ya, ketika pakai baju yang tidak baik, mulutnya saja yang pura-pura alhamdulillah, tapi sebenarnya di dadanya nolak. Yang seperti ini, menurut hakikatnya dalam pandangan para sufi, ini malah jelek. Kenapa? Karena kita menolak takdir yang sedang terjadi. Yang menolak takdir yang sedang terjadi itu buruk posisi kita di hadapan Allah. Lebih baik kalau begitu turun saja. Kamu beli makanan yang enak, kata Syekh Hasan Al-Asy'ari, ketika makan makanan yang enak itu syukurlah. Maka pada saat kita makan makanan yang enak, syukur itu dohir batin. Maka minumlah minuman yang segar. Karena begitu kamu minum yang segar, syukurnya dohir batin. Pakailah pakaian yang bagus. Pakaian yang bagus itu syukurnya dohir batin. Pakailah kendaraan yang bagus dengan uang yang halal, itu akan membuat kamu syukur dohir batin. Maka ini makom yang diajarkan oleh saya
Abu Hasan Al-Asy'ari, sehingga orang itu kemudian disuruh lebih banyak bersyukur sebelum bisa sampai kepada batas zuhud yang sesungguhnya. Hadirin, ini baru pengantar awal. Insya Allah kita akan lebih berdalam pada kajian berikutnya. Sementara saya akan berikan waktu kepada audiens apabila ada hal yang ini dikonfirmasi berkaitan dengan persoalan dunia dan hakikat kehidupan ini. Saya persilakan dulu. Sementara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, ada yang bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering melihat di musola atau di masjid-masjid ada sekelompok orang yang berpakaian jubah yang meninggalkan keluarganya dan mengatasnamakan itikaf dan tasawuf. Itu wajib hukumnya bagaimana Ustaz? Karena kan menafkahi keluarga itu jauh lebih wajib menurut saya. Mohon pandangan. Baik. Bagaimana jika ada orang yang kemudian meninggalkan keluarganya dan ada di musola, di masjid saja, dan dia mengklaim diri sedang mendalami ilmu tasawuf, membersihkan diri. Kita pernah mendengar kisah di mana zaman Rasulullah dulu juga pernah ada sahabat yang dari siang Rasulullah dia sudah ada di Masjid Nabawi, kemudian sampai sore dia masih ada di Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah tanya, kamu saya lihat dari pagi hari sampai sore ada di masjid terus apa kamu tidak punya keluarga? Dia mengatakan, saya punya keluarga. Kalau kamu punya keluarga, terus siapa yang mencukupi kebutuhan? Alhamdulillah saya punya saudara. Dia saudagar, dia berdagang, dan dia yang mencukupi semua kebutuhan saya. Rasulullah kemudian berkata, saudaramu lebih mulia di hadapan Allah daripada kamu. Bekerja itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang mulia. Bahkan para sufi mencela kalau ada laki-laki yang tidak bekerja, itu dicela oleh para sufi. Semua sufi itu memiliki pekerjaan. Seperti Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau itu memiliki toko kaca di Baghdad dan dia selalu berdagang. 20 tahun beliau itu selalu biasa puasa, dan kalau berangkat dari rumahnya dia bawa sarapannya, maka kemudian sarapannya itu disedekahkan di jalan, kemudian dia bekerja di pasar, kemudian kalau nanti tiba waktu zuhur dia beli makanan yang pada saat itu orang gila dia akan makan. Ternyata dia berjalan menuju ke masjid, di jalan menuju ke masjid dia sedekahkan lagi. Jadi melihat kenyataan ini maka tidak ada alasan kalau kemudian tidak bekerja. Ibrahim bin Adham itu juga bekerja. Bahkan Ibrahim bin Adham itu rajin sekali kerjanya, bahkan dia sampai menjual kudanya ketika temannya sakit ya, untuk mencukupi kebutuhan temannya itu. Jadi sufi-sufi besar pun menunjukkan bahwa kerja itu penting. Kerja itu penting. Bahkan di dalam kitab Minahus Saniyah, Syaikhul Asy'ari mengatakan, seandainya orang itu bisa bekerja dengan amanah, dengan jujur, meskipun dia itu kurang-kurang sholat sunnahnya, sholat malamnya juga jarang-jarang karena capeknya dia kerja, asal kerjanya jujur, kerjanya amanah, kerjanya itu sudah cukup menjadi mujahadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu mujahadah yang lain orang itu. Ini fatwanya Imam Qutb Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Jadi pekerjaan itu apabila diniatkan lillahi ta'ala, dia bisa menjadi mujahadah juga. Sekarang ini kalau saya ditanya mana lebih berat, belajar dari orang sabar ketika bapak berjalan dari rumah
ke sini, bawa motor, bawa mobil, dengan berbagai tingkah laku orang di jalan yang kadang menyebalkan. Kemudian Bapak berusaha untuk jadi orang sabar. Mana lebih berat, menjadi sabar atau Bapak konsisten tidak korup, tidak terlambat, jujur, disiplin, baik, amanah di dalam kerja? Mana yang lebih baik? Saya kira yang kedua zaman ini lebih susah. Jadi orang belajar pemurah, belajar berbagi dengan orang lain mungkin lebih gampang sekali daripada Bapak bertahan menjadi orang yang jujur, adil di jalan Allah. Tapi saya kira kalau profesi Bapak masih banyak pantauan yang membuat Bapak menjadi lebih konsisten. Ini menjadi konsisten. Tapi di luar sana menjadi pedagang. Di mana ada pedagang sekarang yang benar-benar jujur? Repotnya Masya Allah. Ya. Repotnya Masya Allah. Perilaku curang itu sudah dimulai dari yang paling bawah sampai ke atas. Dan saya kira hal ini tidak perlu dipanjangkan, semua sudah tahu. Orang jual cilok sudah dicampur macam-macam itu ya. Dan kita itu sudah tidak berani jujur kok. Ciki-ciki itu isinya dikit, tapi bungkusnya gede banget. Nah ini apa? Ini kan bukan Islam. Orang Islam ya apa adanya kan. Bahkan di Islam itu ada waktu khiyar. Kalau kita beli itu 3 hari, kalau memang itu ada cacatnya masih boleh dikembalikan. Islam itu sangat. Rasulullah dulu di kitab di hadis riwayat Muslim yang dikutip oleh Abdul Rahman di dalam kitab Al-Husaini yang misalnya ketika Rasulullah berjalan dan kemudian melihat di pasar Madinah ada orang yang di atas buahnya itu dia kasih dipercikin air, itu Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan air ini dari mana? Pedagang sampai bingungnya dia bilang dari langit. Sekedar ngasih air di atas buah itu kan, kalau kita itu nggak masalah. Ayo, menurut ukurannya Bapak, ukuran saya kan nggak curang. Cuma kasih air di buahnya dan dia kelihatan seger, wajar lah. Kalau ukuran kita, Rasulullah udah marah. Bagaimana kata Rasulullah? Man lebisna falaysa minna. Barang siapa man lebisil muhtarif falaysa minna. Barang siapa yang curang di dalam usahanya, dia bukan termasuk umatku. Ayo. Bagaimana orang-orang yang korupsi? Bagaimana orang-orang yang curang dalam perdagangannya? Kalau ketemu Rasulullah besok di akhirat bagaimana? Ngaku-ngaku umatmu Rasul, saya umatmu Rasul. Kata Rasulullah, kamu dagang tidak pernah jujur, bukan umatku. Kamu kerja tidak pernah jujur, bukan umatku. Majlisul muhtarif siapa yang curang di dalam usahanya bukan termasuk. Dia usaha tapi tidak curang. Usaha itu termasuk mujahadah. Termasuk mujahadah. Coba penjelasan Syekh Ibrahim bin Adham juga. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, kalau orang itu bisa menjaga perutnya tidak masuk kecuali makanan yang halal, dia bisa jaga kerjanya makanannya halal, sebenarnya orang itu tidak perlu banyak-banyak puasa sunnah, sholat malam, ibadah-ibadah sunnah yang lain. Jaga perutnya selalu terisi oleh yang halal cukup membuat dia sudah tinggi di hadapan Allah. Jadi persoalan kerja baik dan mencari nafkah yang baik itu kemuliaan di Islam, kemuliaan bagi Islam. Dan setiap kita begini bekerja begini mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan Allah. Dan jangan dianggap kemudian itu lebih rendah daripada sholat sunnah. Tapi dulu Imam Ghazali nanti menjelaskan orang itu aktivitasnya bisa ada 6 kategori. Kata Imam Ghazali, ada yang al-abid, ada muta'alim, ada al-alim, ada muhtarif, ada wal, ada mustaqbiliyah. Orang yang abid itu ada orang yang begitu lahir jadi anaknya kiai, hartanya udah banyak, santrinya banyak, orang kayak begini waktunya banyak sholat, banyak zikir, banyak ibadah, dan dia terus nyari apa lagi? Oh sudah dicukupi.
Nah, dia memang harus ahli ibadah. Ya. Tapi kalau muta'alim masih mahasiswa, pelajar, itu bukan banyak ibadah. Setelah sholat fardu, sholat sunnah rawatib, kata Imam Ghazali, tidak ada amal yang lebih baik kecuali nyari ilmu, ta'lim, belajar, baca buku, baca kitab, terus belajar. Jangan baca ceramah dulu, jangan. Udah baca aja terus. Kenapa? Waktunya baca, belum waktunya ngomong. Waktunya ngomong. Sekarang banyak orang yang sudah ngomong, bacanya pulang. Gitu ya. Itu yang nomor tinggi. Gitu ya. Baru tahu satu hadis, udah nyala-nyalain orang lain. Gitu ya. Baru tahu satu hadis, mau mendirikan mazhab sendiri. Imam Bukhari hafal 400.000 sampai 600.000 hadis dengan sanadnya, tidak berani Pak mengeluarkan hukum sendiri. Dia ikut Imam Syafi'i pikirnya. Gitu ya. Loh, ada orang hafal 1-2 hadis sudah nyala-nyalain orang lain mau berdiri sini. Nurut imam siapa? Imam Bukhari aja tidak begitu. Imam Ghazali juga hafal banyak hadis, dia tetap ikut Syafi'i. Jadi hati-hati, ini jebakan-jebakan dari iblis yang membuat kita kemudian meninggalkan guru-guru yang lebih ahli daripada kita mendahulukan sunnah itu tadi. Jadi muta'alim, tugasnya belajar. Kalau alim, kalau sudah mendalami ilmu ngajinya sudah dalam ngerti semuanya, setelah sholat fardu dan rawatib tidak ada kewajiban yang lebih tinggi kata Imam Ghazali kecuali mengajar. Maka kalau ada orang alim jangan bawa tanya, kok sholatnya cuma segitu, kok tidak banyak sholatnya. Kalau dia nanti sholat terus, pikiran terus, yang ngajari bapak siapa? Gitu ya. Jadi tugasnya orang alim itu yang buka majelis taklim, ngajari di sana. Kemudian kalau orang itu muhtaji, pengusaha, karyawan, itu tidak ada ibadah yang lebih bagus setelah fardu dan rawatibnya kecuali menekuni bidang pekerjaan masing-masing. Gitu ya. Misalnya saya OB, mohon maaf. Nama jangan maaf jadi OB. Wasal itu OB, gitu ya. Waliullah paling top, gitu ya. Itu OB jabatan ini. Ya OB. Lalu kalau saya jadi OB terus datang terus sholat duhanya 8 rakaat, wiridannya sampai setengah jam, 2 jam. Ya rusak semua urusan gitu loh ya. Urusan rusak semuanya. Kalau tahu memang mau sholat 2 rakaat saja cukup. Sholatnya juga pakai kuliah dulu, master kul saja. Kuliah dulu, udah selesai. Udah cepet-cepet dilayani apa dia. Itu pahalanya lebih gede. Kalau kita ini tidak ngerti posisi, mau dia back mau jadi penyerang, mau kiper mau jadi back, ya rusak semua kalau begini. Jadi harus tahu posisinya. Umat Islam ini kerja tim dan harus tahu posisinya. Nah kalau orang itu mal, pemimpinnya, direkturnya, penguasanya, kepalanya, maka tugasnya adalah selesai sholat fardu rawatib, tidak ada tugas yang lebih baik kecuali membuat kebijakan yang bisa mensejahterakan orang yang dipimpinnya. Jadi tugasnya mikir, ya apa supaya yang saya pimpin ini lebih sejahtera, ya apa supaya tambah tingkat kesejahteraan. Itu ibadah. Jangan dikira ketika mikir ini tidak ibadah, masjid dulu baru ibadah, sampai keliru gitu ya. Enggak, ini ibadah sudah. Dan yang terakhir adalah mustaqbillah, orang yang sudah kebuka batinnya, sudah menjadi auliyaillah, menjadi kekasihnya Allah, di mana dia sudah tidak ada tugas yang lebih utama kecuali menjaga batin yang bersambung dengan Allah. Orang-orang seperti ini doanya mustajab. Dia harus tanggung duka seluruh makhluk, dia harus menyampaikan hajat semua makhluk, dia harus menjaga irama kestabilan dunia ini, dan dia akan terus memunajat pada Allah dengan seluruhnya itu. Dia punya tugas yang berbeda, karena itu dia harus terus berbilang pada Allah. Nah, masing-masing punya tugas, dan tidak apa-apa kita berada di posisi kita, bahwa kita juga harus belajar nambah sholat sunnah bagus, belajar sholat malam bagus, tapi jangan tinggalkan itu dengan dalih mau menajamkan ruhanianya, mau memperdalam tasawufnya. Saya kira ini termasuk hal yang tertipu. Kalau sampai orang
meninggalkan anak istrinya dengan dalih mensucikan diri. Saya kira tidak demikian, tidak demikian. Itu Pak. Ya, Pak. Ada. Assalamualaikum. Sedikit aja Ustaz. Kita sebagai manusia diwajibkan untuk berpikir positif selalu, tidak hanya dengan sesama manusia sendiri, tapi juga berhusnuzon dengan keadaan gitu Ustaz. Mungkin ada kaitannya juga tadi yang sudah Ustaz bahas, jadi bagaimana caranya agar kita terus istiqomah gitu, selalu berpikir positif atas keadaan yang kita alami gitu, entah itu bahagia ataupun entah itu dalam bentuk kesedihan atau cobaan. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali bahwa sebenarnya di Islam itu tidak ada ruang bagi berpikir negatif. Su'udon itu bagian dari penyakit rohani. Artinya kalau kita itu masih berprasangka buruk pada keadaan, pada orang, terlebih pada Allah, itu ciri rohani kita itu masih bermasalah di hadapan Allah, masih kotor, masih jelek. Buktinya kita masih anggap jelek. Kita harus belajar kemudian menerima apa yang tampaknya tidak baik pun, kalau itu sudah menjadi kejadian, menjadi takdir Allah, kita harus belajar untuk ridho. Belajar untuk ridho. Ini namanya tidak ridho, itu artinya mukhalafat dalam bahasanya para sufi. Batin kita mengingkari apa yang terjadi. Nolak apa yang ditakdirkan oleh Allah, itu bentuk perlawanan kepada Allah, dan itu tidak mungkin terjadi pada orang yang mengerti hakikat ketuhanan. Nah, pada orang yang menerima kejadian, itulah yang harusnya dilakukan. Maka di Islam itu ada konsep sabar. Sabar itu maksudnya itu menerima keadaan. Adalah Imam Syafi'i yang memberikan ciri yang paling tepat ketika melihat orang yang sedang dalam ujian, orang yang sedang terkena musibah. Apakah orang itu sedang dalam ujian atau orang itu sedang dilaknat oleh Allah? Kata Imam Syafi'i, untuk melihat orang itu sedang diuji atau dilaknat, lihat posisi batinnya. Kalau batin orang itu saat diberi musibah tidak rela, menggerutu, tidak terima, kena letusan gunung, kena banjir, kena ketabrak ini itu apalah namanya, kehilangan, tidak terima dia dengan itu semuanya, maka nyata itu adab bagi orang itu. Ya. Tapi kalau kemudian dia ridho, dia terima keadaan itu ini nerima dan dikembalikan di Allah, yaitu sabar namanya. Itu namanya sabar. Sabar itu adalah mekanisme batin untuk bisa tenang ketika Allah menguji dengan ujian-ujian yang menyakitkan di luar dirinya. Nah, ketika orang itu sudah tenang, apa kemudian dia tidak ikhtiar? Ikhtiar hukumnya wajib, sabar hukumnya wajib. Yang kita keliru itu kalau sabar seolah-olah terus diam. Nah, itu keliru. Sabar itu tidak diam. Betul ya? Sadar kita, alhamdulillah, diuji oleh Allah, mudah-mudahan kuat. Ya tetap dicari. Jangan, ya sudahlah, memang ini takdir saya. Terus diam. Ya keliru ini. Ada jodoh nggak datang-datang, ya sudah, memang waktunya saya belum dapat jodoh. Ya tetap nyari, gitu loh ya. Ya ridho sampai umur segini belum dipertemukan, saya rela ya Allah. Tapi saya tetap nyari. Itu kewajiban ikhtiar orang itu. Kewajiban ikhtiar itu wajib. Kalau orang dulu, coba lihat para sahabat, dia mainkan dua senjata ini dengan baik. Main senjata sabar, main senjata ikhtiar itu dengan baik. Kita ini kadang-kadang seolah-olah dua senjata ini bukan milik Islam. Kalau sudah sabar kayaknya tidak perlu ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar kayaknya tidak ada sabar. Itu tidak bisa begini. Dua-duanya harus kita lakukan. Baik, husnudzon itu bagian dari kesabaran itu. Maka orang tidak bisa husnudzon sebelum orang itu mengerti hakikat dari ujian. Katanya Syaikhul Qadir Al-Jilani, beliau mengatakan, wa ma ahabbal bala wa taladduda bihi illa man arafa al-mubli
bisa menikmati ujian Allah, mencintai ujian dari Allah, kecuali dia sudah mengerti siapa Allah. Orang tidak akan bisa menikmati jubitan kekasih kecuali dia sudah bisa melihat sang kekasih itu. Ya. Syaikhul Qadir juga mengatakan wa'alamu annal bariyata lam ta'til mu'mina litulika innama adatu litakhtabirah. Kata Syaikhul Qadir, ketahuilah oleh kalian semuanya, sesungguhnya musibah itu didatangkan oleh Allah tidak untuk menyakiti kalian, tapi untuk memberikan kabar Allah masih ada. Allah yang dilupakan itu menegaskan, meneguhkan dirinya, aku penguasa alam. Itu ya. Aku yang mengatasi semua kemampuan makhluk. Itu berarti Allah memberikan kabar. Dan untuk orang-orang yang beriman, Syaikhul Qadir itu mengatakan kadang Allah menghendaki orang ini naik pangkat rohaninya, lebih dekat dengan Allah. Dan lebih dekat dengan Allah itu mengharuskan kita nambah sholat sunnahnya, nambah sedekahnya, nambah bagus akhlaknya, nambah qiyamul lailnya. Tapi ternyata ini gak ada yang tambah. Allah sudah kangen, yang dikangeni gak nambah-nambah. Nah disinilah kemudian akhirnya Allah tidak punya cara lain kecuali dibuat orang ini datang musibah, diberi sakit. Kenapa? Dengan cara itu Allah akan gugurkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Jadi meskipun dohirnya itu ada, tapi batinnya iman. Kita juga bisa baca di dalam tafsirnya Imam Fakhrul Razi, Mafatihul Ghaib, ketika beliau menjelaskan tentang Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau mengatakan sesungguhnya nikmat itu, adab itu kadang-kadang dohirnya adab, batinnya nikmat. Begitu juga nikmat, kadang-kadang dohirnya nikmat tapi batinnya adab. Lihatlah orang tua yang membiarkan anaknya bermain PlayStation dan sekolah, minum minuman keras, main kesana sini, tampaknya itu nikmat. Aslinya adab itu, adab itu. Karena dia akan menjadi orang yang tidak bermanfaat, tidak memberikan, tidak berkembang kemampuan-kemampuan yang ada di dalam dirinya. Karena dia kemudian hanya main-main saja. Rasanya kayak nikmat dia, tapi sebenarnya adab itu. Coba ketika bapak saya kepada anak bapak, cari sekolahan, cari pondok yang disiplin, yang bagus. Anak yang dikirim itu rasanya disiksa, Pak. Disuruh jauh dari bapak ibunya, disuruh belajar sendiri di sana, bahkan kadang belajar nyuci sendiri, disuruh belajar makan yang tidak seperti di rumah, menunya hanya itu saja. Kalau tidak tempe ya tahu, kalau tidak tahu ya tempe. Coba kalau dilihat dohir, ada ini, tapi dilihat begini, rahmat itu. Kita dalam membaca ketentuan Allah yang berjalan itu, kemakrifatan kita itu masih sangat dangkal, sehingga kita tidak pernah bisa membaca yang batinnya. Maka ketika kita melihat kejadian dalam kehidupan ini, yang kita lihat cuma dohirnya, sehingga kita nyangka ini baik, ini tidak baik. Ternyata yang disebut baik ternyata nggak baik, yang disebut baik ternyata tidak baik. Terus begitu, fasadillah. Kata Syaikhul Qadir, udah serahkan ke Allah. Kalau kita sudah berbuat tawakal Tuhan Allah, jangan sudah. Kalau ketemu apapun, tetap husnuzon, tetap husnuzon. Walaupun kita tidak ngerti baiknya di mana, tetap saya yakin ini baik walaupun saya tidak mengerti. Nah, saya akhiri penjelasan ini dengan metafor yang dibuat oleh Syekh Muhammad Sakandari. Kata Syekh Muhammad Sakandari, dalam persoalan berprasangka baik pada Allah itu, ketika orang menerima musibah, itu orang itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu kelompok orang yang tidak rela. Ini seperti orang yang berdua dengan kekasihnya di dalam kamar, yang kamar itu gelap gulita.
Dan ketika kekasih itu menunjukkan dia ada, dia tidak boleh ngomong. Maka tidak ada cara lain kecuali dicubit. Begitu dicubit di dalam kamar yang gelap gulita, marah sejadi-jadinya. Dia maki-maki. Padahal yang dia maki-maki sang pencubit itu adalah kekasih yang selama ini dia rindukan, dia cari-cari. Cuma karena tidak ada ilmu, tidak ada pelajaran, ya dia marah-marah. Nah, orang yang kedua, ini orang yang sudah sampai ke ilmu yakin, tapi belum tumbuh hakul yakinnya. Bagaimana? Ketika mau masuk ke dalam kamar, udah diberitahu dulu. Nanti, kalau sewaktu-waktu di dalam kamar ada yang nyubit. Yang nyubit itu bukan orang lain. Itu yang kekasih, yang selama ini kamu cari ya dia itu. Maka dia dengan kesadaran itu, ketika tiba-tiba di dalam kamar dicubit, dia sadar, oh ini kekasih saya yang nyubit. Tapi kok sakit? Ya, pikirannya udah sampai, ilmunya udah sampai, tapi perasaannya belum sampai. Begitu Bapak kena sakit, saya kena sakit, sadar sakit itu dari Allah. Sadar dari Allah, sakit dari Allah. Tapi kok kayak mau musik rasanya lain itu. Jadi batin kita masih bergerak, gitu ya. Batin kita masih labil. Pikiran udah sampai. Kita baru sampai di ilmunya yang yakin, perasaannya belum yakin. Ya, ilmunya yang yakin. Tiba-tiba sadar hilang. Ya ini ujian dari Allah. Tapi kemudian apa yang sadar itu masih ada kemarahan, gitu ya. Ada kemarahan. Nah ini proses menyetarakan pikiran dengan perasaan itu proses lama. Nah menyetarakan ini bagaimana? Tidak pakai teori, ini pakai ibadah, pakai zikir. Kalau pakai teori malah tidak jadi-jadi. Pakai apa? Teori apa? Tidak ada yang punya teori tentang itu. Sekolahan juga tidak ada yang bisa ngajari. Ya sudah zikir saja. Nanti lama-lama perasaan Bapak akan setara dengan ilmunya. Kalau sudah setara, seperti orang yang ketiga. Ketika dia masuk ke dalam kamar, kamarnya terang bergerak, kekasihnya kelihatan. Maka ketika dia datang mencubit, dia senyum kayak bapak pengantin baru. Kalau tiba-tiba istrinya bapak nyubit atau suaminya nyubit istri, maka istri marah, istri gendeng kalau marah itu dia suaminya gendeng kalau marah. Paling dicubit tidak senyum-senyum, mau apa lagi, nyubit lagi, mau apa lagi. Coba Bapak analisa ini, cubitannya sama, cuma cara merasakan cubitan beda. Gitu ya. Yang satu marah-marah, yang satu bisa terima secara pikiran, perasaan belum. Yang ketiga senyum-senyum. Sama kehilangan sepeda, sama ditinggal mati orang tua, sama ditinggal mati istri, sama ditinggal mati anak. Sama bangkrut, sama kena hujan api, sama kena asap, sama kena gunung meletus, sama kena banjir, sama kena PHK, tapi reaksinya beda. Tergantung kuatnya batin, tergantung bersih sucinya rohaninya. Loh ini yang akan menentukan kelas kita di hadapan Allah. Nah tasawuf itu nggak belajar naik pangkat. Dari marah-marah menjadi sadar, tapi masih belum bisa kuat menerima, sampai kita menjadi tenang pada saat ujian apapun, naik pangkat tenang, turun pangkat tenang, datang rezeki besar ya tenang, dihilangkan oleh Allah ya tenang, tiba-tiba pulang rahmatullah tenang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka dialah yang disebut Allah dengan hati jiwa yang sudah tentram, yang tidak bisa digoncang oleh apapun dalam kehidupan. Saya kira itu. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Masih awal kajian kita tentang persoalan ini. Insya Allah pada saat ada pertemuan berikutnya kita akan berdalam lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hakikat dunia dan kehidupan. Ada beberapa saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian kajian zuhur kita sekali ini. Pas waktunya di dua pertanyaan cukup.
Saya informasikan infak untuk konsumsi hari ini mendapatkan Rp287.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan di pengajian berikutnya. Dari kami, mohon maaf dan kurangan. Besok pasti ada kajian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.